Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rabu Abu adalah awal dari masa Prapaskah. Di dalamnya kita mendapat kesempatan untuk menghayati hidup dengan rendah hati. Pada saat yang sama, kita merenungkan betapa fana dan rapuhnya kita sebagai ciptaan yang penuh dosa. Penghayatan Rabu Abu pun menjadi waktu untuk memeriksa diri, bertobat, dan semakin dekat dengan Tuhan. Hari ini pun kita bersyukur sebagai warga negara Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan pemilu. Partisipasi kita adalah wujud kecintaan kita kepada negara. Cinta kasih Tuhanlah yang menggerakkan kita berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini. Karena itu marilah mengalami cinta kasih Tuhan dalam ibadah Rabu Abu ini dengan tuntunan tema puasa yang kukehendaki. Mari berdiri, kita menyanyikan Suaramu Kudengar. Suaramu kudengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Kita akan mengaku dosa sembari mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan. Siapakah kita di hadapan Tuhan?
Sesungguhnya kami adalah pelayan yang Engkau utus di tengah-tengah jemaat-Mu. Tapi kami sering lalai dalam menunaikan tugas pelayanan, sehingga banyak yang belum kami jangkau. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Kami berumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Hai anak-anak, siapakah engkau di hadapan Tuhan? Ya Yesus, kami adalah sahabat-Mu, tapi kami malu karena kami seringkali tidak menjadi sahabat-Mu yang baik. Kami sering tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Kami berumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Bapak Ibu, siapakah engkau di hadapan Tuhan? Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia mengasihi dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, hidup firman-Nya di dalam Alkitab. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Bukan,
berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kup, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kup, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Silakan duduk. Tiba waktunya untuk kita membaca Mazmur dengan saling berbalasan, dan mari kita buka Alkitab kita masing-masing dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 19. Mazmur 51 ayat 1 sampai 19. Kalimat yang keluar kami yang akan bacakan, dan kalimat yang ke dalam jemaat yang membacakan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kuremukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya persembahan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Amin. Pagar di uang. Salangku si turutu
Kita akan membaca, menghayati firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari 3 bagian pembacaan. Yang pertama dari Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Pembacaan yang kedua dari 2 Korintus pasal 5 ayat 20 bagian B sampai pasal 6 ayat 10. Dan bacaan dari Injil menurut Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 21. Ini sekaligus menjadi bahan utama perenungan kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa dalam bentuk nyanyian NJS 16 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan yang aku rindukan, bicaralah, aku mendengar. Ya Tuhanku, bukalah mataku, ku melihat hal yang ajaib. Ya Roh Kudus, bukalah hatiku, ku mengerti keselamatan. Ya Tuhanku, berilah aku hikmat, ku pahami kuasa kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Kami akan bacakan dalam edisi Alkitab edisi lama. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta berkumpul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah puasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung, dan aku sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itulah yang kau sebut berpuasa. Mengapa hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, semua supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera.
Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan terbit rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian sabda Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 20b dan 2 Korintus 6 ayat 10. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Haleluya. Sampai 1 sampai 10 juga. Oh, maaf. 2 Korintus 6 1 sampai 10. Paulus dalam pelayanan. 2 Korintus 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Dari 20b sampai 6 ayat. Oh, maaf soal di sini tidak tertulis sampai, maaf Pak. 2 Korintus 5 saya ulang. 2 Korintus 5 ayat 20b sampai 6 ayat 10. 1 sampai 10. ya. Ya. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah,
dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 dan pasal 6 ayat 16 sampai 21. Dengarkanlah firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi kengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga kengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian firman Tuhan, kure semangat pun. Puasa yang kukehendaki. Itulah tema yang akan kita renungkan bersama dalam ibadah Rabu Abu saat ini. Pertanyaan untuk kita semua, berpuasa seperti apa yang Tuhan kehendaki dari kita? Atau bagaimana berpuasa yang baik atau berpuasa yang benar yang Tuhan kehendaki dari kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebenarnya prinsip utama dalam firman Tuhan puasa itu dilakukan untuk suatu maksud dan tujuan, yaitu suatu momen atau kesempatan di mana seseorang datang dan mau melakukan pertobatan di hadapan Tuhan. Suatu momen seseorang untuk mau menyesali perbuatannya. Suatu momen seseorang untuk mau berubah dari cara hidupnya yang lama, lalu kemudian mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita atau ketika seseorang berpuasa, itu bukanlah dilakukan sekedar memenuhi tradisi ritual agama kita, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Farisi pada masa yang lalu, atau memberi sedekah, atau berdoa. Itu semua bukanlah sekedar tradisi yang dilakukan untuk memenuhi ritual agama, apalagi untuk suatu tujuan agar dipandang orang, agar diakui orang sebagai orang yang saleh. Bukan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan di dalam bacaan kita tadi, khususnya Matius 6 ayat 16 sampai 18. Dia katakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu,
supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, berpuasa itu bukanlah cara untuk membuat Allah melakukan apa yang kita inginkan, supaya kita mendapat pujian. Tapi berpuasa itu adalah momen di mana kita mau mengubah diri, bukan mengubah pikiran Allah, supaya Allah mengikuti keinginan kita, supaya Allah mengikuti kemauan kita. Bukan itu tujuan dan maksud puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Berpuasa itu bukanlah cara agar kita terlihat lebih rohani dibandingkan orang lain. Bukan. Dan karena itu Tuhan Yesus dalam bacaan kita di sini menjelaskan dan menyampaikan kepada kita apa arti dan apa makna dan tujuan puasa itu sendiri. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua bahwa berpuasa itu bukanlah cara agar kita terlihat lebih rohani dibandingkan orang lain yang tidak berpuasa. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, puasa harus dilakukan dalam kerendahan hati, agar Tuhan yang tidak kelihatan akan melihat sejauh hati kita yang mau datang menyatakan kekesalan kita, pertobatan kita terhadap dosa-dosa yang kita mungkin pernah lakukan. Itu tujuan dan makna. Sehingga puasa harus dilakukan. Jadi puasa dilakukan bukan sekedar tuntutan ritual keagamaan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi pada masa yang lampau. Dan mungkin tradisi itu masih terus berlanjut di kalangan orang-orang percaya hingga masa kini. Tetapi berpuasa itu punya tujuan, punya arah. Tujuan dan arahnya bukan supaya orang memandang kita bahwa karena kita berpuasa, kita ini lebih rohani kelihatan daripada orang lain. Bukan. Tetapi kita terpanggil untuk berpuasa karena kita merasa bahwa ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang membutuhkan suatu puasa. Supaya melalui puasa kita
terjadi penyesalan, terjadi pertobatan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada kelompok-kelompok gereja yang mengajarkan puasa itu wajib, tidak. Tapi puasa tetap bisa kita lakukan. Ketika kita merasa kita sudah sangat jauh dari Tuhan. Ketika kita merasa kita sudah banyak berbuat dan melakukan apa yang bertentangan dengan Tuhan. Puasa dapat memulihkan keadaan kita yang jauh dari Tuhan. Ketika kita betul-betul berpuasa dan bukan sekedar melakukannya sebagai tuntutan ritual agama kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat ibadah Rabu Abu yang kita lakukan saat ini adalah sebuah momen atau kesempatan di mana kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita mau mengakui segala dosa-dosa kita, mengakui kesalahan kita. Kita melakukan Rabu Abu saat ini bukan karena sebuah tuntutan agama, ritual kita. Tetapi kita menerimanya sebagai momen di mana kita berkesempatan untuk datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Tetapi juga sekaligus mensyukuri karena Tuhan mau bersedia menerima kita, mau bersedia mengampuni kita. Kalau saat ini sesuai dengan kalender gerejawi kita melakukan ibadah Rabu Abu, itu bukan kita melakukannya karena tuntutan ritual agama kita, tetapi kita semua terpanggil karena kita merasa bahwa dalam banyak kesempatan ternyata kita sering menonjolkan diri, tetapi kita tidak merubah hidup kita. Dalam banyak kesempatan kita banyak kali tampil, tetapi semua itu kita buat, kita lakukan bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita. Seperti bacaan di awal kita, bacaan utama kita tadi. Mungkin dalam banyak kesempatan kita banyak berbuat, memberi sedekah kepada orang, dan juga banyak kali kita berdoa. Tetapi pertanyaannya di sini adalah apakah sedekah, apakah doa yang kita lakukan, apakah puasa yang kita lakukan fokusnya kepada siapa? Kalau itu hanya untuk pujian pada diri kita, maka itu tidak ada arti. Tidak ada maknanya bagi hidup kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara,
apa yang kita buat terkait aktivitas rohani kita. Seperti memberi kepada sesama kita, berbagi kepada sesama kita. Seperti ketika kita berdoa, seperti ketika kita berpuasa. Itu kita lakukan bukan supaya kita disanjung orang, mendapat pujian dari orang, supaya level kita anggap jauh lebih di atas daripada orang lain. Bukan. Tetapi semua itu kita buat, kita lakukan karena panggilan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau semua itu kita buat, kita lakukan jauh dari apa yang Tuhan maksudkan, inilah yang Tuhan katakan, upahmu kau sudah dapat. Melalui apa? Melalui pujian, melalui sanjungan. Dan upah di sorga sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat ibadah Rabu Abu saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mau datang dengan penuh kerendahan hati kita. Menyatakan penyesalan kita di hadapan Tuhan dengan keangkuhan, dengan kesombongan yang ada pada kita. Torehan debu akan disematkan kepada kita sebagai tanda bahwa kita ini adalah debu. Kita panah. Kita tidak dapat menentukan nasib hidup kita di luar Tuhan. Dan karena itu debu yang akan ditorehkan di dahi kita sebentar itu memberikan pertanda kepada kita bahwa kita panah, kita terbatas. Kita hanya bisa layak ketika Tuhan melayakkan kita. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita mau dengan penuh kerendahan hati kita menyingkirkan pujian, penyombongan diri, baik terhadap sesama, terlebih-lebih kepada Tuhan. Lalu kita dengan penuh kerendahan hati mau datang mengakui kesalahan kita, dosa kita. Rabu Abu mempersiapkan kita sebagai orang percaya untuk menyongsong karya agung Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa di atas kayu salib itu, di sana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dengan peristiwa itu, Ia mau membebaskan kita dari kesalahan kita. Persoalannya di sini adalah apakah kita masih mau bersikap seperti orang-orang Farisi yang melakukan ritual keagamaannya bukan tertuju kepada Tuhan, tetapi tertuju kepada diri sendiri, supaya dilihat orang, supaya diakui orang, dan bukan melakukannya sebagai kewajiban melakukan apa yang Tuhan kehendaki baginya. Melalui ibadah Rabu Abu yang kita lakukan saat ini, kita diberikan kesempatan untuk kembali
mengingat siapa kita dengan simbol atau tanda debu, supaya ketika kita melihat debu itu, kita akan kembali sadar bahwa suatu saat nanti kita pun akan kembali menjadi debu. Kita hanya berharga ketika Tuhan mengangkat kita dan menjadikan kita sebagai milik kepunyaan. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Tuhan telah menganugerahkan pengampunan ketika kita masih berdosa. Tuhan menghendaki kita merespon anugerahnya dengan bertobat. Kalau saat ini debu tanah akan ditorehkan pada dahi kita, kiranya mengingatkan bahwa sesungguhnya kita diciptakan Allah dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu. Kiranya kita pun sadar bahwa betapa fananya, rapuh dan terbatasnya kita tanpa Tuhan. Karena hakikat hidup kita hanya bersumber pada kasih dan anugerah Tuhan. Karenanya tetaplah berpaut pada Tuhan. Amin. Kita akan diiringi instrumental. Sering kutanya pada diriku, sambil debu ditorehkan di dahi kita, supaya teratur kita maju satu-satu, mungkin mulai dari Rei sana, setelah itu dari sini. Agar lebih terarah, akan dimulai dari rei tengah sebelah kiri, dari belakang. Setelah itu, rei sebelah paling kiri. Silakan Bu, maju ke depan. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana,
Dikala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah sulukku tetap terang, menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergema, tinggalkan dunia yang penuh cemar? Atau jiwaku akan menetap menuju surga yang tenang? Lihatlah Tuhan, pergumulanku padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku lagi senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan, doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemeluh. Dikala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah sulukku tak tenang, menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergema, tinggalkan dunia yang penuh
Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemelut. Dikala matahari terbenam, ketika datang rembulan, apakah sulukku tetap terang menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak
Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemeluh. Kidung Jemaat 382. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, bekasih benar, kasihku padamu semakin besar. Selama ku hidup, ku puji terus kasih-Mu yang tulus, kekal dan kudus. Dan bila ku mati, ku yakin benar, kasihku padamu semakin besar. Mari berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan kita dituntun firman Tuhan dari Matius 6 pasal 6 ayat 4.
Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita ulang ayat 1. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Dalam kefanaan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengangkat kami melalui kasih-Mu di dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur melalui ibadah Rabu Abu ini, Engkau kembali mengingatkan kami siapa sesungguhnya kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui perenungan kami pada saat ini, yang ditandai dengan torehan debu tanah, akan mengingatkan kami bahwa kami ini
hanyalah debu saja. Tetapi di dalam diri kami, Tuhan telah menyatakan kuasa kasih-Mu melalui keselamatan yang Tuhan telah kerjakan di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Dan karena itu, tidak ada yang perlu kami banggakan. Tak ada yang perlu kami sombongkan dari apa yang kami punya. Karena semua adalah milik-Mu. Kami ini adalah kepunyaan-Mu. Seluruh hidup dan kehidupan kami ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, ada momen, ada kesempatan di mana kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mau mengakui kesalahan dan dosa-dosa kami. Tuhan, terima kami, agar kami tetap menjadi milik kepunyaan-Mu. Sampai Engkau menyempurnakan kehidupan kami melalui kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya keberadaan hidup kami di waktu-waktu yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Ajar dan mampukan kami untuk memaknai perjalanan hidup kami di dunia ini dalam hubungan dan relasi yang terus baik dengan Tuhan. Dalam kondisi, situasi dan keadaan apapun, kami tetap mempercayakan seantero hidup kami ke dalam ribaan tangan Tuhan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami, rumah tangga kami, kerja kami, pelayanan kami, usaha-usaha kami. Kiranya Tuhan berkati. Memberkati seluruh anak-anak kami dalam mempersiapkan diri, melengkapi diri mereka dengan pendidikan. Harapan kami ya Tuhan, mereka semua akan terus bertumbuh berkembang menjadi manusia yang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya apapun yang kami buat, apapun yang kami lakukan tanpa Tuhan, semua tidak akan berguna bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang menyerahkan sepenuhnya seluruh hidup kami. Baik dikala kami dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kami tetap berserah diri kepada Tuhan. Menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami. Tetapi juga kami mensyukuri begitu banyak berkat dan kasih Tuhan yang hingga saat ini kami boleh nikmati. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebagai tanda ungkapan syukur kami, saat ini kami menyatakannya melalui persembahan yang baru saja kami persembahkan. Tuhan terima, Tuhan berkati, agar semua ini dapat dipakai untuk pelayanan Tuhan, baik di tengah-tengah jemaat-Mu di sini maupun di luar jemaat. Hari ini sebagai bangsa dan negara Indonesia, kami bersyukur Tuhan sudah menuntun kami dalam melakukan kewajiban kami sebagai warga negara untuk memberikan pilihan
baik kepada Presiden dan Wakil Presiden maupun para calon legislatif, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, maupun semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Wakil daerah, biarlah semuanya Tuhanlah yang akan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa siapapun yang akan terpilih, itulah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan karena itu ya Tuhan, mampukan kami semua untuk menerima apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, demi untuk memimpin bangsa dan negara kami 5 tahun ke depan. Kami berdoa ya Tuhan, hindarkan dan jauhkan huru-hara di tengah-tengah keberadaan bangsa kami, khususnya dalam kondisi-kondisi yang sedang kami hadapi saat ini. Kedamaian, ketentraman tetap kami harapkan untuk terjadi di bumi persada Nusantara ini, untuk menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya terus menuntun kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyadari identitas kami sebagai manusia di hadapan Tuhan. Ini doa kami, permohonan, harapan, serta ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam dan melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari berdiri. Hadaikan opuangki. Adaikan ni opuangki, laung pake atungki, umpoga umaelo na, ungkamayay padangki, sorongan kan kakinaan, kito'y katunan banda, susuk tang latih beru, turu papurayang mi, nasa kerangan-rangana, sa membaka-bakana, tomay tomeng kaola, mati kalemi puang. Bapak Ibu, saudara-saudara, pergilah, jalanilah hidupmu dengan berpuasa yang dikehendaki Tuhan. Percayalah kuasa Roh Kudus menolongmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita masih tetap berdiri, dan untuk menutup ibadah kita, kita memuliakan Tuhan, Kau perkasa ku lemah.
berkasaku lama. Jauhkanku dari celah, hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang kelam, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Silakan duduk. Demikian ibadah Rabu Abu pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kau perkasaku lama, jauhkanku dari celah, hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang kelam, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Kau perkasaku lama, jauhkanku dari celah, hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu.
Selamat Rabu. Ini orang karetin jadi dikaret ini. Oke. Kita lanjutin. 201 ya. Yang mana? Yang mana? Oh iya iya. Iya iya. Lagu berapa? 201. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai